Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil dari penelitian internal kami pada tahun akademik 2023-2024 dengan judul Kajian Pengaruh Gender, Norma Ekologis, dan Kebiasaan terhadap Pemilihan Moda Transportasi. Kami dari Prodi Teknik Sipil Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, penelitian ini dilaksanakan oleh saya sendiri selaku ketua, kemudian Pak El Hazri Hasdian sebagai tim anggota, dan Ibu Nabila sebagai anggota. Dasar dari penelitian ini ringkasan singkatnya, bahwa penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan antara bagaimana pemilihan moda di kalangan perempuan, apakah ada kaitannya dengan norma ekologis, kebiasaan menggunakan mobil pribadi, dan keinginan mereka untuk mengurangi penggunaan mobil pribadi. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada warga Jabodetabek. Kami mendapatkan 403 kuesioner terisi, tanda tanya valid, kemudian hipotesis yang diteliti adalah bahwa perempuan lebih mempunyai keinginan untuk mengurangi penggunaan mobil pribadinya karena dipengaruhi oleh faktor ekologis, perilaku hidup ekologis, dan kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi. Penelitian ini awal mulanya karena pengamatan pendahuluan bahwa di kebanyakan transportasi umum di Jabodetabek terlihat penumpang perempuan lebih banyak, lebih mendominasi daripada perempuan laki-laki. Pengamatan ini dilakukan pada jam sibuk pagi dan sore hari. Salah satunya adalah di halte Adam Malik, halte Transjakarta. Meskipun tidak dihitung secara formal jumlah gap antara penumpang laki-laki dan perempuan, tetapi secara visual kelihatan dominasi dari penumpang perempuan. Ada beberapa faktor yang menurut penelitian dan literatur terdahulu yang mungkin berkontribusi terhadap pola yang terlihat dari penelitian pendahuluan tadi, bahwa misalnya yang nomor satu adalah di beberapa negara di masa lalu perempuan dilarang untuk menyetir mobil. Nah, salah satunya adalah di negara Saudi Arabia. Sampai pada Juni 2018, Saudi Arabia adalah negara terakhir yang melarang perempuan untuk menyetir. Ada satu literatur juga yang menyebutkan bahwa di Jerman pada tahun 1991 hanya 35% perempuan yang punya SIM dibandingkan dengan sekitar 70%-an laki-laki. Nah, tren ini mirip dengan yang terjadi di Switzerland, bahwa persentase perempuan dan laki-laki yang mengendarai mobil pribadi itu adalah 1:2. Kemudian yang kedua adalah perempuan ternyata secara general
lebih concern terhadap isu-isu lingkungan seperti energi nuklir, terus sampah, gitu. Dan juga apa namanya hal-hal mengenai safety dan health, kesehatan. Perempuan lebih concern daripada laki-laki. Nah, dari beberapa literatur juga diketahui bahwa perempuan lebih mau atau lebih bersedia untuk take action, uh, apa hmm, bersikap atau beraksi gitu untuk melindungi lingkungannya. Misalnya membeli produk yang lebih ramah lingkungan gitu. Perempuan juga lebih berkenan untuk membayar lebih mahal untuk produk-produk yang ramah lingkungan. Yang ketiga adalah literatur terdahulu menyebutkan bahwa hmm, kebiasaan kebiasaan perempuan di masa lalu, kebiasaan akan membentuk pola pola kebiasaan di masa lalu akan membentuk pola di masa sekarang, bahwa di masa lalu mungkin perempuan dibatasi untuk menggunakan mobil pribadi atau ada larangan untuk menyetir sehingga perempuan terbiasa untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi. Oh, seperti yang dituliskan oleh salah satu peneliti, Verplanken, menulis bahwa habit atau kebiasaan yang sifatnya repetitif akhirnya cenderung mendorong seseorang untuk mengambil keputusan berdasarkan kebiasaan yang repetitif di masa lalu. Riset ini dasarnya terinspirasi oleh risetnya Matis pada tahun 2002 dengan beberapa modifikasi di area kuesioner dan prosedur pengolahan data. Struktur kuesioner pada penelitian ini secara garis besar dibagi menjadi 3 area. Part 1 adalah introduction dan menjelaskan mengenai responden yang sesuai untuk kebutuhan penelitian ini. Di antaranya adalah usia harus 17 sampai 65 tahun, berdomisili di Jabodetabek, mempunyai kendaraan pribadi yang bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Bagian 2 Bagian duanya adalah terdiri dari 5 pertanyaan yang menanyakan karakteristik demografi, dan bagian 3 terdiri dari 3 subbagian yang menanyakan tentang norma ekologis, kebiasaan kebiasaan menggunakan mobil pribadi, dan juga kemauan untuk menggunakan transportasi umum. Karakteristik responden dengan data valid adalah seperti ini. Perempuan 55,8%, laki-lakinya 44,2%. Mayoritas berusia 26 sampai 35 tahun. 17 sampai 25 tahun di posisi pertama. Di posisi kedua adalah 26 sampai 35 tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden berusia muda. Domisili mayoritas adalah Jakarta, disusul dengan Tangerang. Pekerjaan mayoritas
mayoritas adalah pegawai swasta, kemudian pelajar, mahasiswa, lalu ibu rumah tangga, disusul dengan PNS, polisi, TNI, dan terakhir adalah pengusaha. Income bulanan rata-rata mayoritas ada di 4-8 juta dan 8-12 juta. Ada area komitmen terhadap norma-norma ekologis. Ada 5 statement yang dinyatakan, di mana statement ini nanti bisa dilihat pada lampiran. Dari 5 statement rata-ratanya adalah 3,79, atau jika dibulatkan ke atas ini poinnya 4, sehingga bisa dikatakan bahwa secara rata-rata responden setuju terhadap statement-statement yang diberikan, statement 1 sampai statement 5, yang artinya statement-statement itu menggambarkan kebiasaan perilaku mereka. Mereka setuju bahwa statement-statement itu mewakili mereka. Dari kelima statement ini, ini adalah sebaran jawabannya. Warna biru sangat tidak setuju, kemudian yang ini adalah setuju, kuning adalah netral, 4 setuju, yang orange sangat setuju. Terlihat bahwa jawaban sangat setuju pada beberapa statement mendominasi, yakni statement 1, statement 2, statement 5, seperti itu. Terus, ini adalah kebiasaan atau kelekatan responden terhadap penggunaan kendaraan umum. Ditanyakan kepada responden ada 5 aktivitas. Nah, respondennya disuruh memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi atau pakai transportasi umum. Seperti ini sebaran jawabannya. 3 dari 5 aktivitas yang ditanyakan, kebanyakan responden memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi. Sementara 2 aktivitas responden lebih memilih menggunakan transportasi umum. Nah, kalau dilihat dari gendernya, bukan dari gender. Ini kalau dilihat dari porsi yang memilih transportasi umum dan kendaraan pribadi, yang memilih transportasi umum 46%, yang memilih kendaraan pribadi 54% untuk kelima aktivitas yang ditanyakan. Kalau dilihat dari gender, maka terlihat bahwa 55% perempuan menjawab lebih memilih menggunakan mobil pribadinya daripada laki-laki. Laki-laki yang menjawab lebih memilih menggunakan kendaraan pribadinya hanya 45%. Kemudian ini adalah kemauan, kesediaan responden untuk mengurangi penggunaan mobil pribadi. Ternyata diketahui bahwa mayoritas responden menjawab opsi 5. Opsi 5 ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini yang kelima, bahwa saya mungkin akan menggunakan kendaraan UPT ini transportasi umum. Pertanyaannya adalah, jika Anda besok
harus pergi ke pusat kota gitu kan, apakah Anda akan menggunakan mobil pribadi atau transportasi umum? Ternyata mayoritas responden menjawab probably using UPT. Kalau dilihat dari gendernya, yang menjawab probably using UPT adalah 73 persen dari perempuan, 45% dari laki-laki. Selanjutnya dilakukan partial correlation test sebelum dilakukan tes korelasi. Dilakukan juga tes normality menggunakan huruf Smirnov. Ini adalah untuk memeriksa apakah datanya terdistribusi secara normal atau tidak. Sebab antara data yang terdistribusi secara normal dan tidak, tentu saja correlation testnya punya metode yang berbeda juga. Kemudian ternyata diketahui bahwa data terdistribusi tidak normal sehingga dipilih metode Spearman untuk melakukan korelasi, tes korelasi. Di mana hipotesisnya adalah hal gender tidak berdampak kepada variabel X. Variabel X-nya adalah norma ekologis, kebiasaan menggunakan mobil pribadi, dan keinginan untuk mengurangi kendaraan mobil pribadi. Sementara HA-nya adalah variabel Y atau gender berpengaruh terhadap variabel X. Cara mengambil keputusannya adalah HA diterima jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Ini adalah hasil dari uji korelasi parsialnya. Ini nilai signifikansinya sehingga diputuskan bahwa baik ecological norm ataupun kebiasaan penggunaan mobil maupun kemauan untuk mengurangi penggunaan mobil itu dengan gender tidak ada pengaruhnya. Nah, penelitian ini mengungkapkan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap ecological norm yang mereka pegang, kelekatan mereka terhadap mobil pribadi, dan kemauan mereka untuk menggunakan mengurangi penggunaan mobil. Riset-riset terdahulu mengungkapkan bahwa perempuan lebih memprioritaskan safety, kenyamanan, dan fleksibilitas, meskipun hal ini akan membuat perjalanannya menjadi lebih lama. Sementara kalau laki-laki lebih mengutamakan bagaimana caranya supaya sampai di tempat tujuan lebih cepat. Dari studi ini juga studi yang sebelumnya ini diketahui bahwa perempuan lebih suportif dan lebih mau menggunakan transportasi umum, bersepeda, jalan kaki, dimotivasi karena kemauan untuk menjaga lingkungan dan pertimbangan kesehatan. Ada sebuah studi juga di Universitas di Bandung yang mengungkapkan bahwa perempuan lebih pro terhadap lingkungannya. Seperti itu. Penelitian ini bertolak belakang dengan hasil riset kami. Mungkin hal ini disebabkan karena wilayah studi yang berbeda mempunyai sehingga membentuk gaya hidup yang berbeda, di mana penelitian kami ini respondennya adalah warga yang berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,
dan Bekasi, di mana hmm, mungkin keperluan mereka untuk tiba di lokasi lebih cepat itu lebih menjadi prioritas. Nah, tetapi ada juga penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa gender tidak ada hubungannya dengan ecological norm, norma-norma ekologis yang masyarakat pegang. Selanjutnya, mengenai pelekatan atau kebiasaan responden dalam menggunakan kendaraan pribadi, 55% perempuan memang lebih pilih menggunakan kendaraan pribadi, sementara 45% laki-laki tidak. Rasio ini sebenarnya hampir balance, hampir seimbang di antara keduanya, sehingga ketika hasil uji korelasinya menyatakan bahwa gender itu tidak berpengaruh terhadap kelekatan mereka dalam penggunaan kendaraan pribadi. Hal ini wajar. Hal ini bisa terjadi karena Jabodetabek, Jakarta adalah ibu kota, kota metropolitan di Indonesia yang mungkin kebutuhan pergerakan atau mobilitasnya merubah prioritas-prioritas dari perempuan. Begitupun juga dengan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang sebenarnya adalah tempat pulang, sementara Jakarta adalah tempat kerjanya responden. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan keinginan untuk mengurangi atau kemauan untuk mengurangi penggunaan mobil pribadi. Walaupun pada gambar 7 tadi yang menjawab saya mungkin akan menggunakan transportasi umum, dijawab oleh 73 responden, di mana 45 laki-laki yang menjawab demikian dan sisanya adalah perempuan. Tetapi hasil dari korelasi tes, uji korelasi membuktikan bahwa gender tidak ada pengaruh terhadap preferensi atau keinginan untuk mengurangi penggunaan mobil pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa norma-norma ekologis yang dipegang oleh masyarakat seperti namanya dorongan untuk menggunakan public transport karena alasan-alasan lingkungan itu sebenarnya sulit untuk mengalihkan atau memindahkan perempuan agar lebih banyak menggunakan public transport. Temuan ini selaras dengan penemuan sebelumnya yang dilakukan di Jerman tahun 2002. Perempuan um, umumnya lebih memilih untuk menggunakan public transport daripada laki-laki. Pada penelitian lain, hal ini ditunjukkan. Misalnya perempuan juga lebih suka berkendara bareng-bareng. Perempuan apa namanya lebih sedikit mempertimbangkan masalah waktu dalam perjalanan ketimbang laki-laki. Nah,
Jika melihat pola ini, pola dari kedua penelitian ini, penelitian di Jerman atau di ini, maka kami merekomendasikan lebih baik untuk mengubah transportasi umum agar lebih menarik bagi perempuan dengan cara mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan perempuan. Bagaimana caranya mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan perempuan supaya perempuan lebih tertarik untuk berpindah menggunakan public transport. Sebenarnya sudah ada penelitian terdahulu yang mengungkapkan ada 3 aspek yang secara signifikan menginfluence atau mempengaruhi pemilihan public transport di kalangan perempuan. Ini adalah safety, comfort, dan higienis. Sehingga meningkatkan safety, comfort, dan faktor higienis ini akan meningkatkan penggunaan transportasi di kalangan perempuan. Ini akan lebih menarik ketimbang mempromosikan public transport kepada para perempuan dengan alasan-alasan ekologis. Kemudian juga meningkatkan travel time, meningkatkan infrastruktur, dan menyediakan mengupayakan supaya ketika perempuan menggunakan transportasi umum itu mereka akan mendapatkan experience yang positif sehingga mereka berkenan mempertimbangkan penggunaan transportasi umum ini di hari-hari selanjutnya. Kesimpulan dan saran yang bisa ditarik adalah bagaimana perempuan memilih moda itu tidak berkorelasi dengan norma-norma ekologis dan kelekatan mereka terhadap penggunaan mobil selama ini. Begitupun komitmen untuk mengurangi penggunaan mobil pribadi itu juga tidak berkorelasi dengan gender. Saran yang bisa diberikan adalah dengan meningkatkan pengalaman positif ketika perempuan menggunakan public transport. Kemudian juga memberikan 3 hal yang dari penelitian terdahulu diungkapkan bahwa itu adalah hal-hal yang menjadi prioritas bagi perempuan ketika memilih transportasinya, yakni safety, comfort, hygiene, dan faktor aksesibilitas. Terima kasih. Itu adalah hal-hal yang kami temui pada penelitian kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan, melihat, ataupun membaca artikel yang akan kami publikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.